Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friska Andalusia dari kelas SI 4508. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dashboard melalui Tableau dan juga bantuan server Ivan. Dan di sini saya mewakili kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Alfi Salam, dan juga Reza Rizky. Nah, pada pengerjaan dashboard kali ini ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan data yang ingin kita analisis. Saya dapat dari tugas, yaitu dump dwh.sql, dan juga instruksi untuk pengerjaan tugasnya. Nah, di sini kita melakukan analisis untuk data penjualan yang disiapkan gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk melakukan pembuatan dashboard melalui Tableau dan juga data yang terkoneksi melalui cloud yang terhubung dengan Ivan ya, menggunakan Ivan console gitu ya. Nah, data yang harus disiapkan yang pertama, lalu yang kedua adalah eh, instalasi Tableau for Student. Jadi nanti teman-teman di sini bisa coba get Tableau for free. Nah, harus melakukan login terlebih dahulu. Nanti ketika teman-teman sudah mengisikan data ini dengan lengkap gitu ya, semuanya sampai verify student status, nanti dia akan masuk nih notifikasinya pada email teman-teman gitu ya. Karena saya memang terhubung dengan Outlook, dia akan masuk notifikasinya di Outlook. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, teman-teman harus melakukan download Tableau for Desktop. Yang kedua, harus mengaktifkan produk key-nya gitu ya. Nanti ini bisa di-copy. Nah, nanti akan diberikan saat pembukaan file Tableau-nya seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus membuat server ya, server eksternal menggunakan Ivan Console. Nah, caranya gimana? Teman-teman di sini nanti akan melakukan login seperti biasa. Nah, ketika login ini teman-teman bisa membuat project gitu ya. Jadi kita bisa lihat dulu nih, karena saya sudah melakukan project sebelumnya. Nah, di sini dengan nama ini bisa di customize ya. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi di sini kita bisa create project. Nah, di sini nanti kita bisa menuliskan project apa gitu ya yang ingin kita buat. Nah, terus kita mau buat server gitu ya. Kita mau buat server baru. Nah, karena ini saya sudah membuat sebelumnya, teman-teman bisa ke bagian utama. Nah, di sini akan diberikan create service ya. Nah, jadi ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Pokoknya Ivan ini membantu untuk kita membuat server dengan data terhubung ke cloud gitu ya. Jadi bisa diakses secara online, teman-teman tidak harus menyimpannya di lokal lagi. Kalian teman-teman bisa melakukan pengecekan melalui si ivan.io ini. Seperti contoh, karena data yang kita dapat adalah MySQL gitu ya. Kita mau hubungin ke MySQL. Jadi di sini teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama bisa memilih secara free ataupun trial. Perlu diingat, iPhone ini hanya bisa digunakan free plan untuk satu akun dengan satu kali server ya. Jadi ketika sudah membuat, teman-teman tidak direkomendasikan lagi untuk menggunakan yang free karena sudah membuat satu server secara free gitu ya. Teman-teman bisa ke trial gitu ya. Atau biar lebih mudahnya bisa memperbanyak akun saja gitu ya. Jadi bisa dipilih gitu secara cuma-cuma untuk penggunaan server ini gitu ya. Cukup besar. Seperti kita lihat di free plan sendiri itu sudah 2 CPU, 1 GB RAM, 5 GB storage ya. Penyimpanannya itu 5 GB. Itu cukup lumayan gitu ya untuk sebuah data karena cukup besar gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti sudah membuat si server Ivan ini,
teman-teman bisa simpan informasi. Nah, kita klik di sini. Dia menyediakan database name, lalu ada host, lalu ada port yang digunakan, user, hingga password gitu ya. Nah, ini perlu diingat atau dicatat karena ini bakal berguna untuk beberapa step selanjutnya gitu ya. Nah, ketika iPhone ini sudah dibuat, teman-teman bisa beralih ke heidi.sql gitu ya. heidi.sql. Nah, ini harus diinstalasi juga. Caranya gampang, teman-teman tinggal ketik aja di sini. Semisal ya, saya contohkan untuk implementasi Heidi ini. Heidi SQL. Nah, nanti di sini diberikan ya. Nah, jadi Heidi ini digunakan untuk menginputkan data yang sudah teman-teman buat gitu ya. Database-nya secara online gitu ya. Jadi mirip dengan XAMPP atau MySQL yang kita kenal gitu ya. Cuman kalau XAMPP, MySQL itu kan biasanya digunakan di localhost. Kalau Heidi ini bisa langsung auto ke cloud gitu ya. Jadi memudahkan untuk implementasi ke server yang online gitu ya, secara live gitu. Bisa terupdate secara langsung melalui si Heidi SQL ini. Nah, eh, setelah sudah diinstalasi, itu ada satu titik atau satu step lagi, my SQL client, seingat saya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melakukan instalasi juga gitu ya, untuk istilah kita mah di belakang dari si MySQL sendiri. Namun kalau tidak di download pun saya rasa tidak apa gitu ya. Jadi teman-teman Hyper ID, Tableau, dan juga koneksi server di Ivan gitu ya. Ketika sudah kita buka file ID-nya, nah ini saya sudah login, kita ulangi saja saat belum login, biar bisa teman-teman lihat fungsinya itu apa aja sih gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan eh, data server. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, di sini akan melihat gitu ya, kira-kira network type yang mau teman-teman gunakan apa. Ini kan ada banyak ya servernya. Kita mau pakai MariaDB gitu ya. Terus di sini hostname. Perlu diingat hostname ini kita dapatkan dari Ivan yang sudah kita buat sebelumnya ya di sini. Ini bisa di copy aja, terus nanti dipindahin datanya ke sini. Lalu untuk user juga dilihat dari data Ivan yang sudah dibuat sebelumnya ini. Lalu passwordnya juga. Port perlu diperhatikan harus sama dengan Ivan yang sudah kita buat. Atau server yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Database biarkan kosong karena dia akan kita inputkan nanti setelah uh, di open gitu ya. Nah ini kita juga bisa buat session baru. Jadi bisa banyak session yang digunakan dengan database yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bisa pilih, bisa tambah gitu ya. Nah, ini jika sudah kita open. Nah, ini karena saya sudah melakukan upload database, jadi sudah terrecord gitu ya. Namun kalau buat teman-teman yang belum memasukinya, itu bisa add di sini gitu ya. Nah, ini karena sudah ada, jadi tidak ada pilihannya. Jadi, em, nah, nanti teman-teman bisa add melalui bagian ini gitu ya. Atau eh, ya, karena sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa add lagi. Nanti ada pilihannya di sini untuk eh, impor ya, impor database nih. Contohnya ini ya, kita double klik aja tadi terus ini salah satu DB-nya gitu ya. Nanti tinggal klik open, dia akan langsung em, berproses gitu ya, akan memproses data yang sudah kita up sebelumnya. Nah, sekarang gimana sih cara kita ngelihat isi datanya gitu ya? Ini tuh ada dua tampilan yang diberikan nih. Ini adalah
sintaks pada database yang akan dibaca. Dan ini adalah struktur data yang terdapat pada DIMDATE-nya ya. Jadi kalau kita mau lihat itu kita bisa cek satu-satu untuk data-datanya ini. Lalu kita bisa melihat relasinya kira-kira di mana saja gitu ya. Nah, ini untuk tampilan Heidi SQL-nya. Sekarang kita lanjut, kita sudah melakukan pembuatan server di Aiven. Lalu kita sudah melakukan impor database yang sudah didapatkan sebelumnya. Sekarang kita buka Tableau gitu ya. Karena sebelumnya kelompok sudah membuat dashboard dan juga analisis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan relasi data source yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya ya. Jadi ada empat data, yaitu DIMDATE, DIMLocation, DIMProduct, dan fact sales ya. Nah, ini teman-teman bebas. Kalian bisa melihat perspektif dari sisi mana saja itu bisa. Apakah dari location, atau dari waktu, atau dari produk, itu sesuai keinginan KPI apa yang ingin teman-teman capai gitu ya. Kenapa saya memilih date, location, dan juga produk? Jadi tolak ukur kelompok kami adalah melihat seefektif apakah gitu ya berdasarkan hari dan juga lokasi yang berkaitan di antara suatu tempat di produk terkait gitu ya. Nah, seperti contoh di sini pada bagian relasi DIMDATE dengan DIMLocation itu saya mengambil DIMDATE berdasarkan hari dengan location-nya adalah state gitu ya. Jadi perhitungannya tuh berdasarkan kurun waktu hari sampai tahun gitu ya. Jadi bisa dilihat rentannya gitu ya. Terus kira-kira di satu bulan itu berapa kali, berapa banyak orderannya seperti itu, atau berapa tahun gitu ya. Nah, ketika sudah direlasikan dengan location dan dim product, yang digunakan relasinya adalah dim location city, sedangkan dim product adalah subkategori. Jadi melihat berdasarkan kota itu subkategori dari produk itu kira-kira terbanyak di kota mana gitu ya. Lalu yang terakhir adalah fact sales, dim location dengan fact sales gitu ya. Di sini yang diambil adalah ID, city ID-nya gitu ya. Nah, fact sales ini adalah gabungan dari berbagai data yang sudah didapat sebelumnya. Jadi dibuat fact table-nya gitu ya di fact data penjualan seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sheet. Jadi di Tableau ini kita membuat rangkaian sheet-sheet yang sudah kita buat yang nantinya akan dipadukan atau disatukan dalam satu dashboard yang akan melihat data yang ingin kita gunakan gitu ya. Nah, seperti contoh di sini saya sudah membuat beberapa sheet yang cukup banyak. Yang pertama adalah total data penjualan tertinggi berdasarkan negara. Jadi kita ingin melihat nih, kira-kira total data penjualan tertinggi itu di daerah negara mana sih gitu ya. Nah, terus di sini kita menggunakan sum sales dan juga raw state. Lalu yang kedua adalah rata-rata penjualan tertinggi berdasarkan negara. Jadi yang tadi total, yang ini rata-rata. Jadi secara garis besar total itu adalah masih satuan yang terpisah, tapi rata-rata ini sudah dibagi dengan wilayah yang tersedia gitu ya. Jadi sudah lebih tersebarnya mungkin lebih merata di sini gitu ya. Itu perbedaan secara spesifik. Lalu yang ketiga adalah kita menentukan jumlah produk berdasarkan kategori dan subkategori. Jadi dari tiga kategori yang tersedia ini, dengan beberapa produk yang ditawarkan, berapa sih jumlahnya gitu ya, berdasarkan subkategorinya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah rata-rata pemesanan produk. Nah, ini dihitung berdasarkan hari. Jadi benar-benar dilihat kira-kira sehari itu transaksinya berapa ya. Kira-kira dari data ini tuh berdasarkan hari apa ya yang lebih ramai rata-ratanya seperti itu. Kita bisa lihat di sini per hari ya selama 3 tahun. Karena sini saya lihat kurunnya dari 2021 hingga 2023. Seperti itu.
Lalu di sini adalah persen kategori atau kategori apa yang cukup besar dibeli ya dalam penjualan gitu. Nah, di sini terlihat bahwa office supplies itu pembeliannya cukup besar di antara teknologi dan juga furniture gitu ya. Nah, di sini kita lihat office supplies itu mencakup dunia ini ya, appliance, art, binders, envelopes. Nah, ini bisa jadi pertimbangan apakah produk akan ditambah gitu ya untuk meningkatkan penjualan di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, ini persebarannya untuk berdasarkan wilayah gitu ya, selatan, barat, utara gitu ya. Ini untuk pembagiannya, lalu ini untuk gambaran KPI. Ketika target ingin mencapai 50.000, itu perusahaan ini sudah sampai titik mana gitu ya. Ternyata di 46.545, masih di bawah dari target yang ingin dicapai. Seperti itu. Lalu ini total penjualan pendapatan, dia mengambil dari em, keseluruhan dari pendapatan penjualan ya. Ini kita bisa lihat sintaksnya nih. Nah, di sini dia perhitungannya adalah menjumlahkan kuantitas yang kita miliki dengan mengalihkannya satu minus diskon ya. Jadi kita ingin melihat secara garis besar tuh laba bersih ya. Laba bersih dari perusahaan itu berapa. Seperti itu. Lalu ada yang cukup harus teman-teman perhatikan gitu ya. Pada pembuatan Gauge chart itu ada beberapa poin gitu ya. Seperti contoh ini. Jadi akan disetting secara manual untuk pembuatan rows-nya itu kita input sum 0 ya. Ada beberapa step nih di sini ada measure values-nya lumayan banyak. Nah, jadi di sini adalah bagian yang saya modify gitu ya. Saya membuat persenan untuk produk, lalu quantity gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa nambahin gitu. Caranya di bagian search ini kita pilih si create calculate field. Nah, di sini kita bisa tulis kalkulasinya. Apakah ingin melakukan persen penjualan atau persen daerah gitu ya. Dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Seperti contoh nih, di sini saya membuat untuk produk persen. Nah, di sini perhitungannya adalah dari tolak ukur kategori dan juga dim produk. Ya. Nah, dari total ini kita inputkan bahwa ada data kategori yang diambil dengan jumlah dim produk dibagi sum account dim produk gitu ya. Jadi kita membagikan jumlah dari keseluruhan dim produknya perusahaan seperti itu. Oke, lalu jika sudah kita lanjut. Nah, ini juga sama ya untuk quantity. Nah, ini lebih ke quantity-nya. Lalu kita lanjut cara membuat dashboard ya. Yang terakhir adalah cara kita membuat dashboard. Nah, jadi tadi sudah beberapa sheet yang kita gunakan ya, cukup banyak. Nah, teman-teman bisa melakukan drag and drop saja untuk pembuatan dashboard ini. Ini adalah contoh yang sudah kelompok buat. Mungkin di sini saya coba contohkan ya cara membuat dashboard. Pertama kita klik dashboard, lalu kita klik new dashboard. Nah, masih kosong. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan drag and drop saja. Cuman di sini ada dua segmen ya. Ada tiled dan juga floating. Tiled ini kita untuk menentukan kira-kira mau pembagiannya dibagi berapakah dari satu uh, tempat ini gitu ya. Nah, floating ini untuk mendrag and drop lebih mudah ya, biar lebih mudah sih dashboardnya. Misalkan kita mau menggunakan data jumlah produk. Nah, teman-teman bisa langsung
rapihkan saja, di drag saja gitu ya filenya. Nah, yang tidak perlu itu bisa dihapus. Kalau teman-teman rasa tidak perlu untuk dicantumkan, itu boleh untuk dihapus. Modify sesuai keinginan data apa yang ingin teman-teman munculkan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita eh, memasukkan sheet ya. Nah, ini bisa kita coba. Oke, untuk pembuatan sheet, sepertinya saya akan membuat satu lagi. Nah, yang jadi pertimbangan adalah data kategori kategori dengan subkategori. Subkategori dengan benar. Oke, kita coba pakai ini. Nah, ini untuk menggambarkan total produk berdasarkan kategori ya. Ini salah satu contoh untuk pembuatan sheet. Nah, di sini saya ingin memunculkan ini pada dashboard. Oke. Nah, kita bisa modify saja. Jadi ini semua tergantung ya, teman-teman ingin perspektif apa yang ingin teman-teman lakukan gitu ya. Data-data apa yang ingin teman-teman munculkan gitu ya. Ini saya mencoba memberi titelnya, ini bisa dimodify juga, ingin sebesar apa tulisannya, lalu ingin dibuat center kah, ini bisa diatur ya. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Yang terakhir, saya ingin menambahkan berdasarkan daerah ya, atau negara. Nah, teman-teman bisa modify saja. Oke. Nah, ini secara tidak langsung teman-teman sudah membuat dashboard ya. Sudah membuat dashboard sederhana dengan memperhatikan beberapa hasil gitu ya. Seperti di sini jumlah produk berdasarkan kategori dan subkategori, lalu jumlah produk berdasarkan kategori, lalu eh, yang terakhir adalah total data penjualan tertinggi berdasarkan negara. Ini adalah salah satu contoh dashboard sederhana yang bisa teman-teman lakukan pada Tableau yang terkonek dengan server Ivan gitu ya. Nah, ini untuk contoh kompleksnya data yang sudah dibuat. Nah, jadi eh, kita bisa melihat gitu ya persebaran-persebarannya seperti apa. Nah, ketika teman-teman sudah membuat, itu teman-teman bisa melakukan upload ya secara publik. Itu kalian bisa ke server, lalu ke Tableau publik, lalu ke save to Tableau public. Nanti secara otomatis dia akan mendirect si file ini ke dalam web si Tableau Salesforce public-nya. Kalau teman-teman belum login, itu biasanya diinstruksikan untuk melakukan login. Namun jika sudah login, teman-teman bisa langsung ke menu ini. Ya, jadi bisa langsung direct. Ketika sudah membuat akun, dia akan terupdate seperti itu.
Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.